Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Oktriani Lestari. Kali ini saya akan membahas materi tentang sistem koloid. Sistem dispersi dibagi menjadi dua, medium pendispersi dan zat terdispersi. Berdasarkan ukuran partikelnya, sistem dispersi terbagi menjadi tiga, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Perbedaan sistem dispersi larutan, koloid, dan suspensi kita lihat dari tabel berikut. Untuk larutan, ukuran partikelnya kurang dari 100 nanometer, koloid 1 sampai 100 nanometer, suspensi lebih dari 100 nanometer. Untuk penampakan fisik, larutan itu jernih, partikel terdispersi tidak dapat diamati dengan mikroskop ultra, sedangkan koloid itu keruh hingga jernih, partikel terdispersi hanya dapat diamati dengan mikroskop ultra. Untuk suspensi, keruh, partikel terdispersi dapat diamati langsung dengan mata. Kestabilan jika didiamkan. Untuk larutan tidak terpisah, yaitu sangat stabil. Untuk koloid, sukar terpisah, relatif stabil. Untuk suspensi, mudah terpisah atau mengendap. Cara pemisahan, larutan tidak dapat disaring, koloid tidak dapat disaring, suspensi, filtrasi, penyaringan. Contohnya untuk larutan yaitu adalah larutan gula, koloid contohnya susu, dan suspensi contohnya campuran kopi dengan air. Contoh larutan, koloid, dan suspensi. Kita lihat bahwa larutan gula merupakan larutan, susu merupakan koloid, dan kopi merupakan suspensi. Jenis-jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi padat dan medium pendispersi padat, nama koloidnya adalah sol padat. Contohnya adalah mutiara, kaca berwarna. Fase terdispersi cair medium pendispersi padat, nama koloidnya adalah emulsi padat, contohnya keju, mentega. Fase terdispersi gas medium pendispersi padat, nama koloidnya adalah buih padat, contohnya adalah batu apung, kerupuk. Fase terdispersi padat medium pendispersi cair, nama koloidnya adalah sol, contohnya adalah pati dalam air dan cat. Fase terdispersi cair medium pendispersi cair, nama koloidnya adalah emulsi, contohnya adalah susu dan santan. Fase terdispersi gas medium pendispersi cair, nama koloidnya adalah buih, contohnya adalah krim dan pasta. Fase terdispersi padat medium pendispersi gas, nama koloidnya adalah aerosol padat, contohnya debu dan asap. Dan yang terakhir, fase terdispersi cair medium pendispersi gas, nama koloidnya adalah aerosol cair, contohnya awan dan kabut. Nah, itulah jenis-jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. Sifat-sifat koloid berupa efek tindal, gerak Brown, adsorpsi, koagulasi. Tindal merupakan efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid, sehingga tampak lintasan berkas sinar tersebut. Kita bisa lihat perbedaan antara koloid, larutan, dan suspensi ketika kita kasih sumber cahaya, seperti pada gambar. Contohnya untuk efek tindal yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, sorot lampu mobil pada malam berkabut, kemudian yang kedua, sorot lampu proyektor dalam gedung bioskop yang berdebu, yang ketiga, berkas sinar matahari melalui celah-celah pohon. Gerak Brown merupakan gerak partikel koloid dengan lintasan lurus dan arah yang acak karena adanya tumbukan antar partikel. Jadi gerak Brown ini merupakan gerak acak yang bisa dilihat pada gambar sebelah kanan. Adsorpsi, peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan partikel koloid. Adsorpsi menyebabkan partikel koloid bermuatan listrik. Contoh aplikasi, yang pertama dalam pemutihan gula tebu, yang kedua kerja norit dalam penyerapan racun, yang ketiga penyerapan keringat oleh deodoran.
elektroforesis merupakan jika koloid diletakkan dalam medan listrik, partikelnya akan bergerak ke arah muatan listrik yang berlawanan dengan muatan koloid tersebut. Contohnya, pengendapan Cottrell. Yang kedua, identifikasi DNA. Nah, yang berikut ada gambar tentang alat Cottrell. Yang berikutnya merupakan koagulasi. Koagulasi merupakan penggumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan. Penyebab koagulasi, yang pertama, pencampuran koloid yang berbeda muatan. Yang kedua, adanya elektrolit. Contoh aplikasinya, yang pertama, pembentukan delta di muara sungai, karet dalam lateks digumpalkan dengan asam format. Yang ketiga, lumpur dalam air digumpalkan dengan tawas. Kestabilan koloid. Menghilangkan muatan koloid. Yang pertama dengan cara dialisis, yaitu proses menghilangkan muatan koloid dengan cara memasukkan koloid ke dalam membran semi permeabel. Penambahan stabilisator koloid, yaitu emulgator. Zat yang ditambahkan ke dalam suatu emulsi, koloid cair dalam cair atau cair dalam padat, dengan tujuan menjaga koloid agar tidak mudah terpisah. Koloid pelindung, suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil. Ya, contohnya bisa kalian lihat pada gambar tersebut. Koloid liofil dan liofob. Koloid liofil, koloid yang fase terdispersinya suka menarik medium pendispersinya, sedangkan koloid liofob merupakan koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Jika medium pendispersi koloid tersebut adalah air, koloid tersebut disebut koloid hidrofil dan koloid hidrofob. Contoh koloid hidrofil yaitu protein, sabun, deterjen, agar-agar, kanji, dan gelatin. Contoh dari koloid hidrofob adalah susu, mayones, sol belerang, sol FeOH3, sol sulfida, dan sol logam. Pembuatan koloid. Ada yang berupa cara kondensasi dan cara dispersi. Cara kondensasi, yang pertama reaksi hidrolisis, yang kedua reaksi redoks, yang ketiga reaksi pertukaran ion. Cara dispersi bisa berupa cara mekanik, cara peptisasi, cara Bussur-Bredig. Di mana cara mekanik ini merupakan penggerusan partikel hingga tingkat kehalusan tertentu, lalu didispersikan ke dalam medium pendispersi. Contohnya dalam pembuatan sol belerang. Cara yang kedua yaitu peptisasi, merupakan pemecahan endapan menggunakan zat pemecah sehingga berukuran koloid. Contohnya agar-agar dipeptisasi dengan air. Yang ketiga, Bussur-Bredig atau loncatan listrik hanya untuk membuat sol logam. Prosesnya dengan cara mencelupkan logam ke dalam medium pendispersi, kemudian menghubungkan ke elektroda dan aliri listrik, lalu uap logam yang dihasilkan akan terdispersi ke dalam medium pendispersi menjadi partikel koloid. Koloid dan polusi. Masalah lingkungan yang terkait dengan koloid adalah asbut atau asap dan kabut. Kabut adalah dispersi partikel air dalam udara. Jika asap bergabung dengan kabut, kabut menghalangi asap naik. Asap yang mengandung belerang dioksida dapat mengiritasi paru-paru dan menyebabkan batuk.